Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teori ikatan valensi pada senyawa kompleks yang beranggotakan saya sendiri Nikita Marailmi, NPM 1913023004, bersama dengan rekan saya Nurul Fauziah, NPM 1913023012. Yang pertama adalah pembentukan ikatan dalam senyawa kompleks berdasarkan teori ikatan valensi. Nah, berdasarkan teori ikatan valensi, senyawa kompleks dianggap terbentuk dari reaksi antara asam Lewis sebagai logam pusat dengan basa-basa Lewis sebagai ligan melalui ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Nah, ikatan kovalen koordinasi terbentuk merupakan hasil tumpang tindih atau overlap antara orbital ligan yang berisikan pasangan elektron bebas dan orbital logam pusat yang kosong. Di dalam senyawa kompleks, logam pusat memiliki bilangan koordinasi tertentu. Dengan demikian, pada proses pembentukan senyawa kompleks, logam pusat menyiapkan sejumlah orbital kosong yang sesuai disertai dengan proses hibridisasi. Jumlah orbital hibrid yang terbentuk dari proses hibridisasi adalah sama dengan jumlah orbital-orbital atom yang terlibat dalam hibridisasi. Nah, untuk menyatakan proses pembentukan suatu kompleks, biasanya orbital logam pusat dilambangkan dengan kotak, lingkaran, atau garis mendatar. Distribusi elektron dilambangkan dengan tanda panah. Tanda panah ke atas apabila elektron memiliki spin positif setengah, dan tanda panah ke bawah apabila elektron memiliki spin bernilai negatif setengah. Nah, berdasarkan teori ikatan valensi, pembentukan suatu kompleks dapat melalui proses eksistasi elektron ataupun tidak. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis orbital, hibrid, dan struktur senyawa kompleksnya. Yang pertama, hibridisasi sp. Orbital yang terlibat yaitu satu orbital s dan satu orbital p. Bilangan koordinasinya 2. Struktur senyawa kompleksnya berbentuk linier. Adapun contohnya yaitu senyawa kompleks kurung siku Ag Cn 2 kali kurung siku negatif. Selanjutnya adalah hibridisasi sp2. Orbital yang terlibat yaitu satu orbital s dan 2 orbital p. Bilangan koordinasinya 3. Struktur dari senyawa kompleks tersebut adalah trigonal planar. Nah, contohnya yaitu senyawa kompleks buka kurung siku HgCl2 tutup kurung siku negatif. Selanjutnya yaitu hibridisasi sp3. Orbital yang terlibat satu orbital s dan 3 orbital p. Bilangan koordinasinya 4 dan struktur dari senyawa kompleks tersebut adalah tetrahedral. Contohnya yaitu kurung siku NiCl4 tutup kurung siku 2 negatif. Selanjutnya hibridisasi dsp2. Orbital yang terlibat yaitu satu orbital d, satu orbital s dan 2 orbital p. Bilangan koordinasinya 4 dan struktur senyawa kompleks tersebut adalah bujur sangkar. Contohnya yaitu kurung siku NiCl4 kali tutup kurung siku 2 negatif. Nah, untuk gambar dari strukturnya dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya yaitu hibridisasi dsp3. Nah, orbital yang terlibat yaitu satu orbital d, satu orbital s dan 3 orbital p. Bilangan koordinasinya 5. Struktur dari senyawa kompleks tersebut adalah trigonal bipiramida. Contohnya yaitu buka kurung siku CuCl5 tutup kurung siku 3 negatif. Selanjutnya hibridisasi sp3d. Orbital yang terlibat satu orbital s, 3 orbital p dan 1 orbital d. Bilangan koordinasinya 5 dan struktur senyawa kompleks tersebut adalah trigonal bipiramida. Contohnya yaitu buka kurung siku Fe CO 5 kali tutup kurung siku. Selanjutnya hibridisasi sp3d2. Orbital yang terlibat yaitu satu orbital s, 3 orbital p dan 2 orbital d. Bilangan koordinasinya 6. Struktur senyawa kompleksnya yaitu oktahedral. Contohnya buka kurung siku CF 6 kali
tutup kurung siku 3 negatif. Selanjutnya hibridisasi D2sp3. Orbital yang terlibat yaitu 2 orbital D, 1 orbital S, dan 3 orbital P. Bilangan koordinasinya 6 dan struktur senyawa kompleks tersebut adalah oktahedral. Contohnya yaitu buka kurung siku CO, Cn 6 kali tutup kurung siku 3. Nah, untuk gambar struktur dapat dilihat pada gambar layar di samping. Selanjutnya adalah proses pembentukan kompleks tanpa melalui proses eksistasi. Yang pertama pada kompleks AgCN2 negatif. Nah, fakta eksperimen menunjukkan kompleks AgCN2 negatif ini memiliki struktur linier dan bersifat diamagnetik. Nah, dapat kita lihat pada proses pembentukan ikatan pada gambar, di mana konfigurasi elektron ion Ag pada keadaan dasar dapat terlihat 4D terisi penuh dan sudah berpasangan. Kemudian ion Ag positif mengalami hibridisasi sp2. Kemudian ion Ag positif dalam AgCN2 negatif terisi oleh 2 pasangan elektron bebas dari 2 ligan Cn2. Nah, terlihat bahwa pembentukan kompleks AgCN2 kali ini melibatkan hibridisasi sp. Suatu kompleks dengan hibridisasi sp memiliki struktur yang linier. Hal tersebut bersesuaian dengan fakta dari eksperimen. Nah, selain itu, pendistribusian elektron telah berpasangan. Hal ini mengindikasikan kompleks yang terbentuk bersifat diamagnetik. Hal ini pun bersesuaian dengan eksperimen. Selanjutnya, proses pembentukan kompleks tanpa proses eksistasi pada kompleks NiCl4 2 negatif. Nah, fakta eksperimen menunjukkan bahwa kompleks ini memiliki struktur tetrahedral dan bersifat paramagnetik. Proses pembentukan ikatannya dapat kita lihat pada gambar, di mana mula-mula pada keadaan dasar ion Ni2 positif memiliki 2 elektron yang belum berpasangan pada orbital 3D, kemudian mengalami hibridisasi sp3. Kemudian hibridisasi sp3 diisi oleh 4 pasangan elektron bebas dari 4 ligan Cl-. Nah, terlihat bahwa pembentukan NiCl4 2 negatif melibatkan hibridisasi sp3. Suatu kompleks dengan hibridisasi sp3 memiliki struktur tetrahedral berdasarkan tabel yang sudah kita bahas di atas tadi. Nah, hal ini bersesuaian dengan fakta eksperimen. Nah, selain itu, pendistribusiannya ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Nah, hal ini artinya kompleks yang terbentuk bersifat paramagnetik. Hal ini pun bersesuaian dengan fakta eksperimen. Nah, selanjutnya adalah proses pembentukan tanpa proses eksistasi dari kompleks COF6 3 negatif. Nah, fakta eksperimen menunjukkan bahwa kompleks ini memiliki struktur oktahedral dan bersifat paramagnetik. Nah, proses pembentukannya dapat kita lihat pada gambar, di mana pada keadaan dasar 4 dari orbital 3D belum memiliki pasangan, kemudian mengalami hibridisasi sp3d2. Kemudian hibridisasi orbital yang terhibridisasi tersebut diisi oleh 6 pasangan elektron bebas dari 6 ligan F negatif. Terlihat bahwa pembentukan COF6 3 negatif melibatkan hibridisasi sp3d2. Suatu kompleks dengan hibridisasi sp3d2 memiliki struktur oktahedral berdasarkan tabel yang sudah kita bahas tadi. Nah, hal ini bersesuaian dengan fakta eksperimen. Kemudian selain itu, pendistribusiannya ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Hal ini mengindikasikan kompleks yang terbentuk bersifat paramagnetik. Nah, hal ini pun bersesuaian dengan fakta eksperimen. Baiklah, di sini saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913023012. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan senyawa kompleks melalui proses eksitasi. Yang pertama yaitu contohnya proses pembentukan senyawa
kompleks, ion kompleks NiCN4 2 negatif, di mana berdasarkan fakta eksperimen menunjukkan strukturnya berbentuk bujur sangkar dan bersifat diamagnetik. Nah, terlihat berdasarkan gambar proses hibridisasi pembentukan kompleks NiCN4 2 negatif ini, terlihat bahwa proses hibridisasinya melibatkan orbital dsp2 sehingga strukturnya berbentuk struktur bujur sangkar. Kemudian jika dilihat berdasarkan distribusi elektronnya dalam orbital-orbital, terlihat bahwa seluruh elektron telah berpasangan, oleh karena itu bersifat diamagnetik. Hal ini juga terbukti dalam fakta eksperimen bahwa ketika ion kompleks NiCN4 2 negatif ini didekatkan dengan medan magnet, maka akan ditolak oleh medan magnet tersebut. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan ion kompleks CuNH3 4 kali 2 positif, di mana berdasarkan fakta eksperimen menunjukkan strukturnya berbentuk bujur sangkar namun bersifat paramagnetik. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan gambar proses pembentukan kompleks CuNH3 4 2 positif ini melibatkan hibridisasi dsp2. Namun terlihat dalam pendistribusian elektron-elektronnya masih ada satu elektron yang tidak berpasangan. Hal ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa ion kompleks ini bersifat paramagnetik. Hal ini juga sesuai dengan fakta eksperimen bahwa ketika ion kompleks tersebut didekatkan dengan medan magnet, maka akan tertarik oleh medan magnet tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah proses pembentukan senyawa kompleks COCN 6 kali 3 negatif, di mana berdasarkan fakta eksperimen menunjukkan bahwa senyawa kompleks tersebut merupakan senyawa kompleks dengan struktur oktahedral dan dengan sifatnya yaitu diamagnetik. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan proses hibridisasi dalam pembentukannya, bahwa pada ion CO3 positif dalam keadaan dasar ini terlihat dalam orbital 3D-nya terdapat satu pasang elektron. Kemudian ada 4 elektron yang tersebar secara penuh di dalam orbital 3D. Namun kemudian ion CO3 positif ini mengalami eksitasi sehingga terdapat 3 pasang elektron di dalam orbital 3D tersebut. Selanjutnya ion CO3 positif ini terhibridisasi sehingga terbentuk hibridisasi yaitu D2sp3 untuk menyiapkan tempat di mana 6 pasang elektron bebas dari ligan Cn- ini terikat. Nah, kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses hibridisasinya ini melibatkan hibridisasi D2sp3 sehingga terbentuklah struktur oktahedral. Namun kemudian juga dapat dilihat berdasarkan gambar dalam pendistribusian elektronnya terlihat bahwa semua elektron telah berpasangan sehingga senyawa kompleks ini bersifat diamagnetik. Hal ini juga sesuai dengan fakta eksperimen menunjukkan bahwa ketika senyawa kompleks ini didekatkan dengan medan magnet, maka akan ditolak oleh medan magnet tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari FeCO 5 kali ini. Nah, terlihat berdasarkan fakta eksperimen menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki struktur yaitu trigonal bipiramida dengan sifatnya yaitu diamagnetik. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan proses hibridisasinya. Terlihat bahwa pada awalnya pada keadaan dasar atom Fe ini terdapat satu pasang elektron, kemudian 4 elektron tersebar merata secara penuh di orbital 3D. Dan terdapat satu pasang elektron pada orbital 4s. Kemudian atom Fe ini mengalami eksitasi sehingga terbentuklah 4 pasang elektron di dalam orbital 3D sehingga terdapat 5 orbital kosong, yaitu 1 orbital 3D, 1 orbital 4s dan 3 orbital 4p. Nah, kemudian atom Fe ini terbentuklah hibridisasi untuk menyiapkan di mana 5 pasang elektron dari ligan CO ini terikat
kepada atom Fe, sehingga terbentuklah yaitu ikatan atau terbentuklah senyawa kompleks FeCO5 kali ini. Nah, berdasarkan data tersebut bahwa terlihat proses tersebut melibatkan hibridisasi DsP3 sehingga memiliki struktur trigonal bipiramida, dan terlihat dalam pendistribusian elektronnya semua elektron telah berpasangan. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa kompleks tersebut bersifat diamagnetik. Hal ini juga sesuai dengan fakta bahwa ketika senyawa kompleks tersebut didekatkan dengan medan magnet, maka senyawa tersebut akan ditolak oleh medan magnetnya. Baiklah, dari keempat proses pembentukan tersebut terlihat bahwa saat terjadi eksitasi elektron terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama adalah pemasangan spin elektron, yang kedua perpindahan elektron dari orbital dengan energi rendah ke orbital dengan energi yang lebih tinggi. Yang kemudian yang ketiga yaitu perpindahan elektron ke orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah disertai dengan pemasangan spin elektron. Selama proses eksitasi terjadi, terdapat perubahan konfigurasi elektron logam pusat dan konfigurasi dalam keadaan dasar ke konfigurasi elektron dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Hal ini membutuhkan energi yang disebut dengan energi promosi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses hibridisasi senyawa kompleks Zn NH3 4 kali 2 positif. Terlihat bahwa pada konfigurasi elektronnya pada keadaan dasar ion Zn2 positif ini secara penuh elektron terisi di orbital 3D secara berpasangan. Kemudian di orbital 4s dan orbital 4p kosong dari elektron atau tidak terisi oleh elektron. Selanjutnya, ion Zn2 positif ini mengalami hibridisasi untuk membentuk hibridisasi sp3, yaitu menyiapkan 4 ruang untuk menyiapkan 4 pasang elektron dari ligan NH3 ini berikatan sehingga dapat membentuk ikatan, yaitu terbentuklah kompleks NH3 4 kali 2 positif ini. Nah, terlihat berdasarkan proses tersebut dalam pembentukannya melibatkan hibridisasi yaitu sp3, sehingga struktur yang terbentuk adalah bentuknya tetrahedral dengan jumlah bilangan koordinasinya yaitu 4. Kemudian karena seluruh elektronnya dalam pendistribusiannya terlihat semuanya telah berpasangan, maka bersifat diamagnetik. Baiklah, gambar tersebut merupakan gambar dari struktur senyawa kompleks Zn NH3 4 kali 2 positif ini. Terlihat bahwa strukturnya yaitu berbentuk struktur tetrahedral, di mana senyawa kompleks tersebut ion logam pusatnya adalah Zn2 positif dan molekul-molekul netral yang terikat yaitu amonia atau NH3 melalui ikatan kovalent koordinasi, di mana pasangan elektron bebasnya berasal dari nitrogen dalam molekul amonia yang digunakan secara bersamaan. Selanjutnya adalah proses hibridisasi molekul CH4, di mana dalam molekul CH4 ini terdapat atom C sebagai atom pusat yang memiliki 4 elektron valensi. Semua elektron valensinya terlibat dalam ikatan dengan 4 atom hidrogen di sekitarnya. Masing-masing membentuk 4 pasang elektron ikat, maka dalam senyawa ini tidak terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian terlihat berdasarkan proses hibridisasinya terbentuknya molekul CH4 ini melalui proses eksitasi, yaitu 1 elektron tereksitasi dari orbital 2s ke orbital 2p. Kemudian 4 elektron dari atom H ini mengisi orbital 2s dan 2p sehingga terbentuklah orbital hibrid yaitu sp3. Nah, sehingga bentuk yang terbentuk adalah juga bentuk tetrahedral. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan senyawa kompleks ZnNH3 4 kali 2 positif tadi, tidak ada perbedaan dalam
hal orbital yang mengalami hibridisasi, baik ion kompleks Z NH34 kali 2 positif maupun molekul CH4. Orbital yang mengalami hibridisasi yaitu orbital S dan orbital P membentuk orbital hibrid yaitu sp3. Yang membedakan adalah dalam proses hibridisasi ion kompleks Z NH34 kali 2 positif ini tanpa melalui proses eksitasi karena seluruh elektron pada orbital 3D sudah semuanya berpasangan. Nah, kemudian jika tadi tidak mengalami proses eksitasi, pada proses pembentukan molekul CH4 ini dengan melalui proses eksitasi, di mana satu elektron tereksitasi dari orbital 2s ke orbital 2p.